Sangat sulit rakyat untuk nambang. Akhirnya apa? Di mana rakyat miskin? Rakyat miskin adalah rakyat yang di sekitar pertambangan. Tanahnya digali, tambangnya dibeli murah, batu baranya diambil, mereka dapat debu. Nah, akhirnya apa? Mereka kong kali kong dengan penyandang dana, kemudian penyandang dana kerjasama dengan aparat, tahu saya aparat dari kementerian, apakah aparat penegak hukum, aparat keamanan, preman, dan ini meliputi besar. Baru Ismail Bolong. Yang bolong ini banyak, bukan Ismail Bolong aja, ada Ismail Bolong yang lain. Dan di provinsi lain ada. Tahukah pemerintah? Tahu. Kenapa dia diam? Ya nggak tahu saya. Allahu alam bisawab. Apakah menikmati juga? Ya, kalau saya tuduh nanti saya ditangkap. Nah. Yang penambang ilegal di Kalimantan itu orangnya kan pernah dimasukkan di beberapa media. Seorang putri cantik katanya pernah dibahas di dalam komisi DPR itu. Tinggal di mana? Di luar negeri. Itulah pendananya. Lah makanya ada yang berasumsi kerugian negara ratusan miliar bahkan sampai triliun. Iya, karena tidak lagi 1 hektar. Ratusan hektar, pakai alat berat, kemudian mereka tidak bayar pajak, tidak bayar restribusi, tidak juga membayar dana reklamasi. Kalau tambang berizin, walaupun lubang bekas dia nambang itu lebar-lebar, terserah yang tambang berizin itu. Mau dia timbun atau tidak. Kalau dia tidak timbun, rugi sendiri. Karena setiap ton penjualan batu bara, itu sudah dipotong dana reklamasi yang dimasukkan di dalam akun pemerintah dan akun pemilik tambang. Itu namanya akun escrow berdua. Akun itu baru bisa dicairkan kalau lubang itu sudah ditimbun. Nah, untuk menimbun lubang itu sebenarnya duit yang sudah disimpan di bank itu tidak habis. Masih untung pemilik tambang. Jadi kalau dia tidak menimbun itu ya rugi sendiri. Pemerintah yang nimbun dananya diambil oleh pemerintah. Kemudian kalau tambang yang tidak berizin tadi, yang atasnamakan rakyat, tapi ada yang koordinir, ada uang koordinasi dan sebagainya, itu memang saya nggak tahu apakah dipelihara oleh Kementerian Pertambangan atau Kementerian SDM, atau dibiarkan, atau bagaimana. Kenapa? Mereka mestinya sudah berpuluh-puluh tahun harusnya mengevaluasi. Kenapa sih sudah diberi kesempatan nambang berizin, tapi kok nggak bisa? Yang nggak bisa itu karena perintunya mereka tutup. Mengapa mereka tutup? Aturan yang mereka buat. Coba baca di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 yang turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Sangat sulit rakyat untuk nambang. Akhirnya apa? Di mana rakyat miskin? Rakyat miskin adalah rakyat yang di sekitar pertambangan. Tanahnya digali, tambangnya dibeli murah, batu baranya diambil, mereka dapat debu. Nah, akhirnya apa? Mereka kong kali kong dengan penyandang dana, kemudian penyandang dana kerjasama dengan aparat, tahu saya aparat dari kementerian, apakah aparat penegak hukum, aparat keamanan, preman, dan ini meliputi besar, tidak kecil-kecilan. Ya, Ismail Bolong katakan apa? Untuk satu Ismail Bolong saja, dia katakan keuntungannya puluhan miliar sebulan. Itu setelah dikurangi uang koordinasi. Baru Ismail Bolong. Yang bolong ini banyak, bukan Ismail Bolong aja, ada Ismail Bolong yang lain. Dan di provinsi lain ada. Tahukah pemerintah? Tahu. Kenapa dia diam? Ya nggak tahu saya. Allahu alam bisawab. Apakah menikmati juga? Ya, kalau saya tuduh nanti saya ditangkap. Nah, saya udah pernah dipenjarakan kok. Saya nggak mau lagi. Jadi, apakah mereka tahu? Ya,
Nambang itu kan nggak kecil, nggak cukup pakai linggis, nggak cukup pakai pacul, pakai bulldozer, pakai apa-apa. Ya mestinya dirubah. Pak DPR, Pak Menteri, ya rubahlah aturan itu supaya rakyat di kampung saya itu banyak tambang loh. Bisa ikut nambang, yang tadinya bodoh-bodoh bisa menikmati hasil tambang, anaknya bisa sekolah, bisa pinter, dan bisa menjadi menteri pertambangan nantinya. Tapi kalau enggak nanti di kampung saya itu jadi bodoh gitu, jadi penonton, penyakitan, mengek, kena apa itu? Kena debu. Nah, yang memainkannya kesulitan izin tadi adalah cukong penyandang dana. Jadi kalau mau menghilangkan tambang liar apa caranya? Aturannya direvisi. Kemudian biarkan rakyat nambang, pungut pajak, pungut reklamasi, pungut dana restribusi. Kemudian apa? Di situ kan izinnya nggak usah tinggi-tinggi sampai ke mana menteri. Rakyat dari kampung saya mau ngadap menteri ngurus izin tanah 1 hektar atau 5 hektar udah pingsan di jalan. Kong ketemu Pak Cari aja susah, apalagi ketemu menteri. Nah, jadi janganlah buat aturan itu yang di atas angin. Buatlah aturan yang membumi supaya tambang liar, tambang tadinya tambang-tambang ilegal jadi legal. Yang menikmati betul-betul rakyat, betul-betul pemilik tanah. Kalau sekarang tambang liar itu yang nikmati bukan pemilik tanah. Pemilik tanahnya sekedarnya saja. Yang nikmati penyandang dana yang kaya raya, konglomerat. Ini kalau kita mau berubah. Dan ini bukan di batu bara saja. Minyak juga gitu. Sumur-sumur ilegal. Emas juga gitu. Tambang emas. Kemudian tambang timah juga begitu. Baik di darat ataupun di laut. Rakyat Bangka jadi penonton. Yang nikmati timah di Bangka itu siapa? Ya pemodal yang berduit. Padahal ingat, tanah Indonesia ini, sebelum Indonesia ini ada, sudah ada tanah milik rakyat yang diwariskan dari nenek moyang. Zaman Belanda, zaman kolonial, zaman POC, rakyat itu bisa nambang kok. Di Umbilin bisa nambang, di Kalimantan nambang ikan, di Rejang Lebong di provinsi saya nambang emas gitu kan. Ya dijualnya kepada siapa ya? Kepada POC atau pada siapa? Boleh rakyat nambang. Malah sekarang zaman Republik. Enggak, itu kan tanah itu tanah rakyat. Indonesia ini belum ada dulu. Tapi begitu merdeka, rakyat pemilik tanah menyerahkan kedaulatannya kepada Republik untuk ngurus kekayaan yang ada di dalam perut bumi Indonesia ini untuk kemakmuran bersama. Tapi apa betul rakyat karena sudah menikmati kemakmuran? Enggak. Hanya ada permen karet aja, ada tambang rakyat. Tapi enggak bisa, karena izinnya enggak bisa diurus. Nah itulah, saya kira cukup itu pesan terakhir saya respect sama Pak Kapolri. Kalau betul dia menyatakan kepada wartawan Tempo ya akan Tempo segera menindaklanjuti, ya segera. Nggak perlu nunggu 3 hari kok. Nggak perlu 3 hari. Karena apa? Pemeriksaan dari Propam sudah ada itu. Kalau tinggal periksa ulang. Kapoldanya yang lama dipanggil, udah segera tindak lanjuti. Saya respect sama Pak Kapolri, hormat, dan saya selaku purnawirawan tuek, ya, askar tak berguna yang jadi petani, mendukung beliau. Maju terus. Gaspol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Susno, kemarin Prof. Antoni Budiawan itu menyampaikan bahwa dugaan sindikasi antara illegal mining dengan legal mining itu dimungkinkan. Potensi kerugian negara terkait dengan illegal mining saja untuk sektor batubara itu 200 triliun catatan Prof. Antoni Budiawan. Itu artinya belum kebayang untuk illegal mining sumber daya alam, resource sumber daya alam yang lain. Sebagaimana yang diilustrasikan oleh Pak Susno Duaji tadi, emas, timah, minyak bumi dan lain sebagainya itu. Nah, ini tentu menjadi satu masalah yang pelik yang tadi Pak Susno jelaskan bahwa ini terkait dengan tampilan seperti apa sebetulnya pengelolaan sumber daya alam kita dikelola benar-benar untuk kepentingan rakyat, di mana di Undang-Undang Minerba yang baru itu kan automatically diberikan IUPK, izin usaha penambangan khusus, kepada PKP 2B, dan itu jumlahnya hanya 5-7 perusahaan yang menjadi pemain utama. Nah, ini satu persoalan tersendiri. Nah, Pak, kembali lagi ke persoalan ini sebelum saya nanti sampai ke Dr. Muhammad Taufik. Ini kan sudah ada, Pak, kelihatannya keputusan atau penindakan dalam kaitan pelanggaran kode etik, Pak. Ismail Bolong sudah di PTDH. Lalu kemudian ini berdasarkan penulisan Tempo, Heri dicopot pada 7 Desember 2021 melalui telegram ST-2568 Romawi 11 1 Cap 2021 yang ditandatangani oleh asisten bidang sumber
Daya Manusia Kapolri Irjen Wahyu Dada. Heri ini kan Kapolda Kaltim yang lama Pak, terus kemudian digantikan oleh Irjen Imam Sugianto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Operasi Kapolri. Heri pun diberi jabatan baru sebagai Kepala Sepim Lemdiklat Polri. Pertanyaan krusialnya Pak, sebagaimana yang sekarang menjadi pertanyaan publik, seberapa Pak penindakan atas konteks dugaan kode etik ini nanti bisa membuka ruang menjadi titik terang dugaan adanya tindak pidana. Tadi baik pidana, kalau benar omongannya Ismail Bolong berarti pidana korupsi, kalau salah itu jadi titik balik dia menjadi bohong kan gitu, berita bohong dan lain sebagainya. Seperti apa Pak Susno? Ya, kalau sudah ada yang ditindak, ya yang lain kenapa nggak ditindak? Kan Ismail Bolong kan yang mengatakan kan bukan hanya itu saja. Dan kenapa Kapolda kok, kalau betul Kapolda itu diberi sanksi, kok sanksinya malah dapat jabatan? Ini pidana loh, pidana ya harus proses pidana, tindak pidana korupsi, seberapa besar Kapolda terima. Dan ini belum kadaluarsa, proses dong kalau betul-betul polisi mau berbaik-baik. Kami purnawirawan dukung kok. Dengan cara beginilah yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Ya Kapoldanya masih ada, mantan Kapoldanya diproses, betul nggak dia terima? Kalau betul dia terima, ya diproses kode etiknya apa? Masa kode etiknya jadi pindah dinaikkan ke Sespim? Nanti anak muridnya niru semua kelakuan Kapolda. Ya jangan dong. Ya di non jabatan, kalau memang harus dipecat di PTDH, PTDH. Kalau memang terbukti pidana suapnya, ya masukkan tindak pidana korupsi. Nah, jangan begitu. Dan siapa saja, jangan hanya beberapa orang saja. Nah, itulah rasa keadilan itu yang perlu ditegakkan. Keadilan itu bukan hanya kepada masyarakat saja, kepada anggota Polri yang di dalam. Nanti anggota akan lihat, loh kok Bapak itu udah terbukti, tapi ditindaknya malah digeser kok dapat jabatan yang lebih terhormat. Kasus PEM itu terhormat itu mencetak jenderal-jenderal di situ. Kemudian yang lain mana? Apa sanksinya? Masa sanksinya? Kapan di sidang kode etiknya? Ya kayak Sambo lah, kayak Sambo Gate itu kan semua dibongkar gitu, disidangkan, publik bisa tahu, yang lain tahu. Jangan tertutup. Jadi saya yakin Pak Kapolri akan merewen lagi peristiwa ini. Karena peristiwa ini sudah terlanjur viral gitu. Kita tanpa melihat perang bintang atau perang apalah, mau perang bintang, perang hantu, tapi yang penting lembaga Polri diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Semua terungkap kan, nggak usah bersusah-susah lagi. Begitu.